Kebakaran ini melanda sebuah rumah yang terletak di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Rabu petang. Kencangnya angin dan banyaknya rumput ilalang di sekitar rumah membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan. Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi oleh petugas BPBD Lampung Selatan dan Kecamatan Natar. Personil pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena rumah yang cukup besar, juga minimnya air ditambah berada di kawasan padat penduduk. Rumah yang terbakar ini sudah lama tidak dihuni. Polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Namun dari keterangan saksi mata yang diperoleh polisi, penyebab kebakaran diduga akibat ada yang membakar sampah di sekitar rumah. Untuk bangunan yang setelah kamu melakukan penyelidikan itu terbakar semuanya. Belum diketahui total kerugian Pak Polsek. Untuk kerugian kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut di TKP bersama tim identifikasi. Ada korban luka nggak Pak Polsek? Ada korban-korban? Untuk korban tidak ada. Sekitar 1 jam kemudian api bisa dipadamkan. Namun hampir seluruh bagian bangunan ludes terbakar, termasuk bagian belakang yang merupakan bekas mes karyawan salah satu dealer mobil di wilayah ini. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang kakek ditemukan tewas dengan puluhan luka tusukan. Korban ditemukan warga di pinggir jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Rabu siang. Jenazah korban sudah dibawa ke rumah sakit oleh polisi untuk diautopsi. Hasil pemeriksaan polisi, di tubuh korban terdapat sekitar 37 tusukan dan luka sayatan di punggung dan leher. Korban diketahui bernama Jauhari, berusia 73 tahun, seorang tokoh adat di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Menurut keluarganya, korban biasanya mengantar cucunya ke sekolah dan diduga menjadi korban pembunuhan sepulangnya mengantar. Itu biasanya nganter cucunya untuk sekolah. Setelah itu Bang? Setelah itu biasanya dia pulang. Cuma kejadian pagi ini begitu berangkat, nggak selang berapa lama ya dapat informasi kalau sudah jatuh di kali busuk itu. Sementara saksi mata mengatakan awalnya ia melihat ada seorang yang tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi motor masih menyala. Ia kemudian melapor polisi di pos lalu lintas terdekat. Posisi motor pelan, saya lihat kata ibu itu ada orang yang meninggal, kata ibu kan. Ya udah kata saya sama ibu, kita langsung ke kantor polisi aja, ke pos Terbanggi. Saya bangunin lah lantas itu, bang itu ada orang yang kecelakaan kayaknya, tapi motor posisi nggak roboh, lagi hidup lasen ke kiri. Nah udah dari situ udah berhenti saya, lantas langsung jalan bawa mobil pickup. Saya pulang lah nganterin ibu, saya ke sana lagi, sampai sana udah dibawa di atas mobil pickup, ketemu di jalan. Polisi bersama tim Inafis kini masih menyelidiki kasus tersebut. Setelah menggelar olah TKP dan mencari keterangan dari saksi-saksi, dugaan sementara korban tewas dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Sebab motor korban tidak hilang dan lampu sen motor bagian kiri menyala. Korban diduga berhenti kendaraannya saat dipanggil pelaku. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Manggot atau belatung atau larva lalat hitam rupanya bisa digunakan untuk dijadikan pakan ternak ikan dan ayam. Tentu hal ini bisa menjadi salah satu solusi alternatif bagi peternak ayam dan pembudidaya ikan untuk mengurangi pembelian pakan pabrikan yang kini harganya naik signifikan. Pembudidayaan manggot ini salah satunya dikembangkan oleh Evan Rio Devosta, warga Desa Rulungsari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dengan bangunan 4 x 10 meter, Evan bisa memanen 300 kg manggot per 15 hari sekali. Proses budidaya maggot tidak terlalu sulit.
Pakan dari larva lalat hitam ini sangat mudah didapat dari sampah sayuran dan buah-buahan atau sisa makanan sehari-hari. Sampah-sampah tersebut kemudian dikumpulkan di satu tempat hingga difermentasikan untuk menghasilkan telur maggot. Tidak kalah bersaing dengan pakan pabrikan proteinnya, itu proteinnya di sekitar hampir di 35-40% untuk protein maggot sendiri. Dan untuk di perkembangan ayam itu sangat signifikan untuk kebutuhan ayam, untuk peternakan ayam kampung. Jadi dari situlah kita timbul ada ide pelihara maggot itu ya dari situ. Jadi untuk memangkas biaya produksi untuk kebutuhan pakan ayam dan ikan. Harga manggot di kisaran 5 sampai dengan Rp8.000 per kilogram. Budidaya manggot ini membantu para peternak ayam sebagai makanan alternatif. Kandungan protein pada manggot juga tidak kalah dengan pakan pabrikan, yakni di atas 30%. Sejak harga pakan ayam naik, Evan mengaku kebanjiran pesanan. Pelanggan awal yang umumnya dari kalangan pembudidaya ikan, kini bertambah dari kalangan peternak ayam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Selain harga pakan ayam yang naik signifikan, masalah kenaikan harga kedelai impor yang dikeluhkan oleh produsen tahu dan tempe rupanya hingga Rabu siang belum berakhir. Kenaikan harga kedelai impor telah terjadi sejak sekitar 4 bulan lalu dan hingga kini masih bertahan di atas Rp10.000 per kilogram. Harga tersebut diklaim produsen tahu dan tempe jauh dari harga normal di kisaran Rp7.000 per kilogram. Harga kedelai impor saat ini diklaim memberatkan para produsen tahu dan tempe. Sebab modal yang mereka keluarkan harus bertambah sementara hasil penjualan tidak bisa menutup modal. Di antaranya adalah Hairuludin, produsen tahu dan tempe di Desa Purwojaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Jika kondisi harga kedelai tetap tinggi seperti saat ini, ia mengatakan usahanya bakal terancam gulung tikar. Pandemi ini cepat selesai lah, terus harga dulu juga normal, kita juga bisa bersaing di pasar kan. Kalau harga dulu normal enak kita ngolahnya, ya semoga aja harga dulu bisa normal. Untuk mempertahankan usahanya, produsen tahu dan tempe menyiasatinya dengan cara mengurangi ukuran serta mengurangi pegawai dan jumlah produksi harian. Para produsen tetap mengandalkan kedelai impor untuk bahan utama membuat tahu dan tempe, karena jika menggunakan kedelai lokal, maka kualitas hasil produksinya diakui mereka tidak baik. Para produsen tahu dan tempe meminta kepada pemerintah tidak membiarkan kenaikan harga kedelai impor yang telah terjadi sejak bulan Juni 2021 lalu kian berlarut lama. Pemerintah diminta membantu menurunkan harga kedelai impor seperti semula di kisaran Rp7.000 per kilogram agar produsen tahu dan tempe bisa sejahtera. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung.